Pernah juga mengharamkan salah satu makanan,
mengganggu saja. Ketika ada istrinya yang cekcok, tapi kemudian turun juga ayat dilarang untuk mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Nabi kita, itulah yang harusnya selalu menjadi cerminan bagaimana kita hidup. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengenal, mengetahui apa yang disampaikan beliau dan dimudahkan oleh Allah untuk kemudian kita mengikuti jalan beliau sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas dan bapak semuanya yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini saya diminta untuk mengisi terkait kemerdekaan, karena memang ini momennya bentar lagi sudah momen kemerdekaan. Ini sudah akhir bulan Juni, sebentar lagi bulan Agustus. Tidak terasa ternyata sudah 79 tahun Indonesia merdeka secara resmi ya. 1945 sekarang 2025, hampir masuk ke 80 tahun. Maka hari ini perlu disyukuri banget, karena ternyata sampai sekarang pun masih ada negara-negara yang terjajah, masih ada di luar sana yang terjajah. Jangankan untuk makan snack, kemudian menikmati teh, makan sesuap nasi pun atau sepotong lagi pun sulit. Kondisi di luar sana kayak seperti itu. Maka kita yang ada di sini perlu kemudian untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita melupakan syukur. Kita hanya menerima ya seperti ini, tidak ada kemudian di dalam hati kita rasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, yang perlu kita pahami juga adalah jangan sampai kemerdekaan yang ada pada saat ini itu hanya kelihatan di fisiknya saja, yang tanpa itu kelihatannya merdeka. Tetapi kita harus memastikan juga bahwa batin kita juga merdeka. Karena sebenarnya perlu kita sadari bahwa banyak kemudian orang-orang yang terjajah, orang-orang yang sebenarnya tinggal di negara yang merdeka, tetapi kondisinya secara pribadi terjajah. Sebagai contoh, ada orang-orang yang di luar sana kemudian hidupnya itu yang dicari uang, yang dicari uang, yang menjadi kebahagiaan adalah ketika uangnya tambah, di rekeningnya tambah, itu menjadi kebahagiaan, itu menjadi target. Saya menargetkan bulan ini harus, kalau di sosial media ya, 3 digit, sebulannya bisa dapat 3 digit, ratusan juta, satu bulan bisa ratusan juta. Padahal belum tentu orang yang mengklaim seperti itu ketika ditanya, emang kalau punya uang segitu mau buat apa? Belum tentu dia tahu uang itu buat apa. Cuma pokoknya saya pengennya 100 juta, itu menjadi sesuatu yang menjadi angan-angan. Pengennya mengumpulkan duit seperti itu. Dan ini fenomena terjadi di banyak tempat. Kalau di Instagram ya, bapak-bapak, saya Instagram
Facebookan anak-anak muda yang biasa lihat Instagram, lihat TikTok gitu ya. Mereka tahu di luar sana yang model-model seperti ini itu banyak. Nggak tahu mau buat apa sebenarnya uang sebanyak itu. Ya kalau misalkan target untuk pembangunan masjid, saya pengennya bisa mengumpulkan uang sekian biar bisa haji, itu jelas tujuannya. Nah, kalau pengennya penting mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, gunanya buat apa nanti nggak tahu lah. Itu bakal. Kenapa kemudian saya tekankan di poin pertama seperti ini? Karena ternyata di Islam itu nggak ada kemudian kita diminta untuk nyimpan uang, bukan. Coba dicari orang, nggak ada. Yang ada justru sebaliknya. Saya ambilkan dua contoh. Yang pertama yang paling sering kita baca, salah satu surat yang insya Allah kalau di masjid ini imamnya juga kadang baca surat Al-Humaza. Allah beriman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah setiap pengumpat tapi mencela. Allazi jama'a malahu wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhradah. Dia itu manusia yang tadi itu mengira bahwa hartanya itu dapat menjadikan dirinya kekal di dunia. Karena lain badan sekali kalau tidak pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Sekali yang saya sampaikan di surat At-Taubah, Allah berfirman, walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kabar gembira, tapi untuk orang-orang seperti itu adalah azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuha wa junuduhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari ketika emas dan perak itu kemudian dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, kemudian dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Bapak Ibu para jamaah sekalian, uang itu tidak pernah menjadi tujuan. Uang, harta, kekayaan dalam bentuk apapun itu tidak pernah menjadi patokan kesuksesan seseorang. Ini kita bicara dari sudut pandang Islam ya, sama sekalian. Banyak sahabat Rasulullah yang jelas-jelas dia itu ahli surga tapi kondisinya miskin. Banyak. Meskipun dari sahabat Rasulullah banyak juga yang kemudian kaya, tetapi kaya dan miskin itu tidak pernah menjadi patokan kita sukses atau tidak. Nah ini yang kemudian salah kaprah pemahamannya ketika masuk ke era saat dunia saat ini, semuanya dihitungnya pakai uang, semua pakai uang. Bahkan ya tadi pengen mengumpulkan uang, bahkan nggak tahu uang itu buat. Itu yang pertama, yaitu sebenarnya tinggal di dunia yang merdeka, di daerah yang merdeka, tetapi dia tidak merdeka karena dia dikontrol oleh hawa nafsunya. Orang itu dikontrol oleh hawa nafsunya untuk cari uang, dijajah sebenarnya.
Contoh yang lain, di luar sana itu ada juga yang hobinya itu sampai kelewatan. Contoh, saya beri contoh kuliner. Ada yang hobinya kuliner itu sampai titik ekstrim, sampai kemana-mana kesehariannya yang dipikir besok makan apa lagi ya. Pengen coba hal-hal yang baru kuliner. Itu juga hawa nafsu. Dia dijajah oleh perutnya sendiri, dia dijajah oleh lidahnya sendiri. Maka dia nggak merdeka sendiri. Karena yang ada di pikirannya, yang selalu menghantunginya, yang menjadi penyemangatnya, makanan. Maka jangan sampai seperti itu. Atau mungkin ada juga yang jalan-jalan, target hidup pengen keliling dunia. Ini saya bicara yang ekstrim gitu kan. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh kemudian lihat kita jalan-jalan, boleh, bagus gitu ya. Tetapi jangan sampai kemudian ini menjadi tujuan hidup kita. Jangan jadikan ini menjadi tujuan hidup kita. Karena kita punya tujuan yang lebih mulia daripada itu. Ketika kita sudah sadar bahwa diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya kita lah yang menjadi pengendali hawa nafsu kita. Kita harus benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita harus benar-benar merdeka secara diri kita. Karena kita harusnya hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah di surat At-Taubah ayat 111. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah." Sesungguhnya Allah itu sudah membeli jiwa dan harta kita sebagai ganti surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sejatinya sudah jual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa kita, harta kita itu harusnya kita gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu baru namanya kita benar-benar merdeka secara pribadi. Kalau kita hanya hidup di sini tetapi pikirannya masih belum untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya berarti itu kita masih belum benar-benar merdeka. Kita masih terjajah oleh diri kita sendiri. Dan kita sebagai seorang yang beriman, kita harus selalu mensyukuri hal itu. Maksud saya adalah ketika kita menyadari itu, ketika kita itu sudah ditanamkan di dalam hati kita itu keimanan, dimudahkan langkah kita untuk kebaikan, maka kita harus bersyukur, kita harus bertanggung jawab atas itu. Kita benar-benar berusaha untuk melawan hawa nafsu kita. Contoh, sholat berjamaah misalnya. Sholat berjamaah itu ya yang laki-laki memang dianjurkan sekali untuk benar-benar bisa sholat masjid. Kita yang benar-benar sadar dengan itu, kita yang benar-benar merasa merdeka, ya harusnya kita harus bisa melawan hawa nafsu, melawan kemalesan, melawan semuanya, agar kita itu bisa hadir di sini, untuk ikut sholat lima waktu. Ya, ini bagian dari bagaimana kita mensyukuri, bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita, keimanan dan kemudian ditanam di diri kita.
yang saya ambil aspeknya yang kedua yaitu ukhuwah. Nah, ternyata Bapak Ibu para jamaah semuanya, ukhuwah itu menjadi fondasi yang luar biasa dalam menggapai kemerdekaan Indonesia. Dulu nenek moyang kita, para pejuang yang perjuangannya itu membawa kemerdekaan, mereka bisa kemudian bersatu meskipun berbeda suku, berbeda ras. Ini menunjukkan ukhuwah yang luar biasa, memerang penjajah dan kita kondisi dalam keadaan bersatuan. Ini menunjukkan bahwa sejak dulu pun Indonesia merdeka lahir dengan fondasi ukhuwah yang luar biasa. Maka sangat betul sekali ketika kemudian kita masyarakat penerus para leluhur kita kemudian melestarikan budaya-budaya yang menunjukkan ukhuwah kita benar-benar terjadi. Kalau di peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai tak runtuh. Kalau di Islam juga ada. Di dalam firman-Nya Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bil birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah menyampaikan, tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Kalau di dalam Islam lebih didetailkan lagi Bapak Ibu para jamaah. Kita diminta untuk saling membantu. Tetapi gak hanya saling membantu, karena ternyata saling membantu itu gak hanya orang-orang yang baik. Orang-orang yang gak baik pun juga mereka ternyata juga saling membantu. Jangan dikira koruptor itu sendirian, ya. Jangan kira maling itu sendirian. Mereka juga punya teman. Mereka juga saling membantu. Dan di sini kita diminta bersatu, saling membantu, tetapi dalam kebaikan dan juga dalam ketakwaan. Kita dilarang keras untuk saling membantu dalam hal yang besar ataupun dalam permusuhan. Itu kita benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa pesan untuk kita itu kebersamaan itu sangat erat di dalam Islam. Benar-benar ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yaklimuhu wa la yuslimuhu, tidak berlaku zalim dan dia juga tidak meninggalkannya. Kalau misalnya dia itu didolimi, jadi dia tidak mendolimi. Dan kalau melihat saudara muslim yang lain terdolimi, dia tidak kemudian diam. Dia mengambil tindakan, dia bantu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Bahkan disampaikan, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Bahkan di sini sampai disampaikan demikian. Ini dalil untuk membantu ya Bapak Ibu, bukan untuk minta bantuan. Jangan disalahgunakan kalau dalil. Ini loh tak kasih tahu terus minta, tidak seperti itu. Tetapi kita berusaha kemudian membantu saudara-saudara, membantu tetangga-tetangga kita yang memang dalam keadaan sulit. Dan Allah janjikan nanti kita pun akan dibantu oleh Allah Subhanahu
Masih dari Nabi Muhammad SAW. Ini terkait dengan uang. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Menutup aib itu sesuatu yang mutlak, Bapak Ibu, para jamaah semuanya. Karena kalau kita hidup di desa itu apa namanya? Budayanya itu kadang sering banyak menggosip, kalau di kota lebih banyak cueknya. Kalau anak-anak UMY gimana? UMC gimana? Ya betul. UMY kan ya? UMY. Oh wah, UMC. Jadi bisa bahasa Jawa berarti. Satu dua. Oh ya, oke. Kalau di perkotaan, apalagi modelnya perumahan gitu ya, kadang malah condong kurang apa namanya, sosialnya nggak seerat ketika bisa. Tetapi kadang ketika sosialnya erat itu terlalu erat, hal-hal yang tidak harusnya diobrolkan itu diobrolkan, kan jadinya kurang bagus. Maka di sini pesannya Nabi Muhammad SAW, kita diminta untuk menjaga aib saudara. Jangan diumbar, tahu terus dikasih tahu nanti yang tahu jangan. Ditutup serapat mungkin. Sebagai contoh, hubungan perzinahan apa yang belum nikah. Hubungan perzinahan disambut kemudian dikucilkan. Kalau yang sudah menikah sampai dirasa, tetapi kalau yang belum nikah itu dikucilkan. Salah satu hikmah yang bisa kita petik adalah, saya nggak tahu apakah dikucilkannya selama setahun atau lebih, tapi yang jelas seperti ini. Hikmahnya adalah ketika pelaku zina itu kemudian sudah dihukum cambuk, kemudian dikucilkan, dan warganya itu dibuat bungkam, nggak ngomongkan itu lagi, maka besok setelah dia itu balik ke kotanya, ke kampungnya, maka yang terjadi adalah dia itu tidak kemudian direndahkan karena tertutup aibnya. Makanya kita kalau diminta untuk masuk Islam secara penuh itu harus penuh, semuanya harus dilaksanakan. Ya kalau misalnya nggak sempurna, nanti udah diasingkan gitu ya, kemudian malah di sini masih jebol-jebolan terus sampai setahun. Balik-balik ke sini masih sama saja. Maka kita diminta untuk benar-benar total, karena Islam ya harus total, karena kemudian kita setengah-setengah. Hal-hal seperti ini harus kita pahami sehingga kita bisa lebih menjaga, karena kita diminta untuk jangan sampai merendahkan saudara-saudara kita. Yang saya lihat terkait dengan sosial di masyarakat kita itu, yang pertama terjadi luar biasa. Seminggu bahkan kadang 2 kali, ini luar biasa. Yang nanti bapak-bapak, ibu-ibu, Pak RT belum bisa nih. Semangatnya ibu-ibu luar biasa. Bapak-bapak fokus kerja banget ya. Ibu-ibunya banyak yang kemudian langsung ke desa, bangun desa, bersihkan desa. Ini kegiatan sangat luar biasa. Dan biasanya ketika menjelang kemerdekaan seperti ini pasti diagendakan bersih-bersih. Ini mungkin dimulai dari Sambung, Masya Allah.
Karena jangan sampai kita itu merdeka hanya diri sendiri, merdeka secara ukhuwah juga ya. Tidak ada gibah, tidak ada apa namanya gosip-gosipan gitu ya. Kalau nggak ada gosip kira-kira lebih enak nggak masyarakatnya, Bapak Ibu? Lebih terjaga, saling menghormati. Itu benar-benar merdeka yang luar biasa. Kerja bakti yang pertama yang paling mencolok. Yang kedua, yang sangat mencolok menurut saya itu ketika ada yang sakit itu menjenguk bersama-sama itu paling ekstrim. Yang ini kalau di kota saya yakin enggak kemudian seperti itu. Kalau di desa itu luar biasa, bahkan biasanya sampai mental bis gitu ya, PKU dan lain sebagainya. Nah, saya beberapa kali juga semua sampai bis masih satu mobil juga luar biasa. Kemudian ukhuwah, persaudaraan, persahabatan yang kemudian terbentuk di masyarakat kita. Maka tentu hal-hal seperti ini harus ditingkatkan, harus diistiqomahkan. Jangan sampai malah kemudian lepas dari kita. Kita harus benar-benar menjaga kerukunan, kemudian tolong-menolong dan lain sebagainya juga luar biasa. Oke, kemudian para jamaah sekalian, terkait dengan kegiatan yang biasanya ada ketika kita merayakan kemerdekaan kita, ini yang salah satunya ya, di hati saya juga ada. Tadi saya ngobrol sama Pak Iwan, di sini juga ada. Itu ada tirakatan, gitu. Meskipun tidak sampai kemudian malam, dan tentu di dalamnya juga nggak ada pelanggaran syariat. Kalau ada pelanggaran syariat, di situ ada apa namanya mabuk-mabukan, ada yang judi, ada yang lain, jelas nggak bagus. Biasanya kalau di RT saya itu, karena sebelumnya mesti ada lomba-lomba gitu ya, untuk mendekatkan apa namanya ya persaudaraan. Sehingga kalau malam tirakatan biasanya nanti ada pengumuman lomba dan lain sebagainya. Di sini juga sama ya? Atau biasanya kegiatan ini pun kegiatannya yang jelas harus senantiasa membangun kerukunan, membangun ukhuwah antara satu dengan yang lain. Jangan sampai kemudian di acara-acara seperti itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bagus. Bagus misalnya kita kemudian mengawali dengan apa namanya baca Quran bersama misalnya. Maka dipilih salah satu surat, bebas kita baca bersama dulu, tidak masalah. Ya, kita lakukan aktivitas-aktivitas yang apa mengandung amalan-amalan soleh. Justru itu bagus. Bukan kemudian bid'ah, gitu ya. Karena kalau cuma seperti ini, menjadwalkan seperti ini juga nggak masalah. Di sekolah-sekolah juga pasti juga ada misalnya sholat duha, misalnya sampai 2 jam yang bulan juga, ya, seperti itu. Karena memang hanya kegiatan terjadwal, dan kemudian kita membuat peribadahan model-model. Oke. Acara yang sering terjadi juga, yang sering kita rasakan juga, yaitu lomba. Jadi saya ingin ngomong terkait dengan lomba itu masa-masanya. Karena saya nggak tahu kalau di sini, karena biasanya mesti di daerah masing-masing ya, di daerah masing-masing. Yang jelas
jelas kalau kita mengagendakan perlombaan seperti itu bagus saja selama masih sesuai dengan syariat Islam. Jangan lomba makan juga nggak bagus, karena syariat kita kalau makan suruh yang pelan-pelan, kok malah buat lomba cepet-cepetan makan, tidak bagus. Lomba makan kerupuk pakai berdiri juga nggak pakai tangan, pasti juga nggak pakai bismillah kan? Kalau lomba, kalau pakai bismillah dulu, doa dulu, nanti telat. Nah, hal-hal seperti ini pelan-pelan kita pahami Bapak Ibu, para sahabat semuanya, agar kita benar-benar merdeka. Kita yang mengontrol diri kita yang mengagendakan semuanya, sehingga kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah sekalian semuanya, ukhuwah kita perlu kita harapkan, dan jangan sampai kemudian ada di antara kita kemudian memecah belah. Jangan sampai di dalam diri kita itu tidak bersatu. Contoh, gerombol-gerombol punya geng-geng. Kalau di masyarakat sama betul geng. Boten alhamdulillah di Bogor Selatan. Kalau dulu kalau anak-anak, kalau kuliah ada nggak mas bapak, ada orang gerombol gitu kan? Ngegeng gitu ya. Ada juga. Biasanya selesai ketika SMA, meskipun ada satu dua kadang yang di perkuliahan. Insya Allah kalau di masyarakat sudah bijak, sehingga permusuhan ini bisa dihindari. Karena sama saja ketika kita ini sudah merdeka sebenarnya, tetapi kalau kita kemudian tidak bersatu, tidak menjaga kemerdekaan ini, maka nanti kemerdekaan ini bisa lepas. Kemudian yang terakhir, para jamaah sekalian, anak-anak kita yang masih kecil di sini, ini adalah generasi penerus. Sebagaimana kita dulu dididik oleh kedua orang tua kita dididik untuk istiqomah dengan budaya-budaya yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam. Maka anak-anak kita ini, alhamdulillah di sini banyak, luar biasa alhamdulillah. Ini perlu benar-benar dilatih juga. Jangan hanya kita kemudian yang belajar agama, jangan hanya kita yang kemudian fokus memperbaiki diri, tetapi anak-anak kita ini perlu dilatih, sehingga kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan perlombaan ketika ketika memperingati kemerdekaan dan lain sebagainya, itu harus benar-benar diarahkan bagaimana anak-anak itu terdidik menjadi anak-anak yang soleh. Kita harus benar-benar siapkan, karena ya hitungan 15 tahun atau 20 tahun lagi mereka yang kemudian lebih hadir di masyarakat. Mereka yang kemudian lebih hadir di masyarakat. Itu kita sudah tua. Kita perlu regenerasi. Kita istiqomahkan agar anak-anak kita itu bisa menjaga kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan batin kita secara pribadi, dan kemerdekaan kemasyarakatan kita secara ukhuwah. Kita benar-benar bisa merdeka, tidak kemudian saling gibah, saling gosip, tidak kemudian saling memusuhi dan lain sebagainya. Kita harus senantiasa membentuk masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang benar-benar merdeka, yang hanya tunduk kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan.